Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Tata Usaha MTS Negeri 2 Banyumas, segenap Dewan Pendidik dan Tenaga Kependidikan MTS Negeri 2 Banyumas, serta semua peserta didik MTS Negeri 2 Banyumas, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang berbahagia dan yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulin alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita dapat bersua dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah 1443 Hijriah tingkat MTS Negeri 2 Banyumas dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat dan salam tetap tersanjung pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melebar pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita tercatat sebagai umatnya yang akan menerima syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini tanggal 10 Agustus 2021 bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah. Kita bersama-sama memperingati tahun baru Hijriah. Kita harus bangga sebagai umat Islam. Kita masih diberi waktu, diberi umur untuk menikmati tahun baru Hijriah 1443 Hijriah pada tahun ini. Sesuai dengan SKP 3 Menteri, libur tahun baru Hijriah jatuh pada hari Rabu 11 Agustus 2021 atau besok. Dan pada hari ini Selasa 10 Agustus tahun 2021 kita tetap masuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar daring yang diisi dengan penguatan karakter. Anak-anak sekalian yang berbahagia, tahun baru Hijriah yang kita peringati ini berdasarkan peristiwa yang amat besar yang terjadi pada tahun 622 Masehi, di mana pada saat itu Nabi Muhammad SAW melakukan hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Peristiwa itu kita sebagai umat Islam memaknai sebagai simbol hijrah menuju kebaikan. Kita sebagai umatnya bisa memaknai pula sebagai momen untuk memperbaiki diri atau merenungi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita perbuat, dan akhirnya kita bisa bertaubat serta menggantinya dengan amal-amal soleh agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala mencintai dan melindungi kita dalam situasi apapun. Anak-anak sekalian yang berbahagia, hijrah pada hakikatnya adalah hijrah menuju kebaikan, berubah menuju kebaikan. Banyak hal yang bisa kita perbuat. Sedikitnya saya membagi 3 hal yang kita bisa perbuat dalam hal hijrah. Yang pertama, hijrah masalah ubudiyah. Kita dapat berbuat dengan memperbaiki ibadah kita, memperbaiki sholat kita, menjaga sholat kita, rajin mengaji, rajin tadarus, dan rajin ibadah-ibadah lainnya. Barangkali kalian kemarin
maaf, mungkin naudzubillah min dzalik masih ada yang bisa atau terpaksa meninggalkan sholatnya ke depan, tidak akan mau dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan seperti itu. Atau mungkin kemarin-kemarin yang tidak rajin mengaji, besok kita atau mulai hari ini kalian rajin mengaji, termasuk membaca Al-Quran. Yang kemarin tidak rajin, mulai hari ini kalian harus rajin membaca Al-Quran sebagaimana sifat-sifat generasi Islami yang perlu kita canangkan di MTS Negeri 2 Banyumas ini. Dan juga kita harus melakukan ibadah-ibadah lain ke depan semakin lebih baik, termasuk dalam hal belajar. Yang kemarin mungkin belajarnya belum rajin, mulai hari ini kalian rajin mengikuti pembelajaran, apalagi pembelajaran daring. Bapak dan Ibu guru tidak bisa inten mengamati kegiatan kalian. Kami juga tahu kalian mungkin kemarin-kemarin hanya mungkin aktif ketika absen ada, seletah itu entah kemana, apa kalian bermain game atau kegiatan apa, kami juga tidak tahu. Ke depan hal itu tidak akan terjadi lagi. Harapan saya demikian. Selanjutnya yang kedua, hijrah masalah sosial. Dapat kita lakukan dengan meningkatkan kepekaan kita terhadap orang lain atau kepekaan sosial kita, rasa empati kita, dan berbagi kepada orang lain atau sering kita sebut sedekah, lebih-lebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Kita mungkin harus banyak melakukan sedekah atau berbagi pada orang lain. Barangkali sedekah kita atau empati kita akan dapat meringankan penderitaan orang lain. Selanjutnya, yang ketiga adalah hijrah dalam masalah lingkungan atau alam sekitar kita. Dapat kita lakukan dengan cara menjaga, mencintai alam sekitar kita dengan kesadaran bahwa semua adalah ciptaan Allah dan hukumnya wajib kita untuk merawatnya. Kemarin-kemarin yang belum rajin membersihkan kamar kalian, rumah kalian, lingkungan kalian, yang kemarin-kemarin mungkin masih mau membuang sampah sembarangan, sekarang tidak lagi. Karena kita harus hijrah menuju kebaikan, termasuk dalam hal kebersihan. Maka amatlah bagus program yang dicanangkan oleh MTS Negeri 2 Banyumas lewat Waka Kesiswaan dalam mengisi kegiatan pembelajaran penguatan karakter peserta didik MTS Negeri 2 Banyumas dengan 3 kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan tadarus surat Yasin dengan berbagai keutamaan. Kita menyadari banyak hal keutamaan yang apabila kita membaca surat Yasin, seperti halnya yang pernah disampaikan oleh Imam Ad-Darimi. Dia mengatakan bahwa barang siapa yang membaca surat Yasin pada pagi hari, maka pada hari itu semua hajat akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan, dan masih banyak lagi dasar-dasar kenapa kita harus membaca surat Yasin, dan bukan hanya surat Yasin. Ini kan hanya sebagai pengantar saja motivasi kalian, salah satunya adalah surat Yasin. Selanjutnya yang kedua adalah sedekah kepada sesama. Kebiasaan berbagi sedekah harus kita tanamkan sejak dini. Dan kita harus berlatih dan melatih diri. Jangan menunggu kaya baru kita sedekah. Jangan anggap remeh kita sedekah, umpamanya jeruk 1 butir kepada temannya, padahal kamu hanya mempunyai 2 butir jeruk. Berarti kamu sudah sedekah 50% dari apa yang kamu miliki. Belum tentu ketika kamu sudah kaya, mempunyai uang 100 juta umpamanya, akan ikhlas sedekah 50 juta rupiah. Meski nilainya sama-sama 50%. Jangan sepelekan sedekahmu.
Karena sedekah dapat menolak bilahi, dapat menolak bencana, atau dapat menolak penyakit yang mungkin akan menimpa kita. Dengan sedekah itu Allah urungkan karena sedekah kita yang kita laksanakan, maksud kami. Lebih-lebih pada masa pandemi seperti ini. Kita tidak cukup dengan 5M, mesti harus ditambah dengan 1D dan 1S. 5M mungkin kita sudah hafal, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Dan jangan lupa harus ditambah dengan 1D, yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah dengan 1S, sedekah. Kemudian yang ketiga, membersihkan rumah, tempat ibadah atau lingkungan. Kita apal an-nadzafatu minal iman. Dengan momentum tahun baru 1443 Hijriah, kita semakin cinta lingkungan. Kita tidak akan membuang sampah sembarangan. Gerakan yang pernah dicanangkan oleh OSIS MTS Negeri 2 Banyumas, yaitu gerakan Melisa, melihat sampah ambilah, yang pernah kita canangkan itu, kita gerakan kembali, kita terapkan lagi dalam kehidupan sehari-hari. 3 macam itulah yang ingin kami tekankan dalam kesempatan ini. Akhirnya tetap semangat, jaga diri kalian, jaga teman kalian, dan tidak bosan selalu dengan protokol kesehatan. Semoga COVID-19 segera musnah dari bumi yang kita cinta ini, dan peserta didik madrasah yang mandiri dan berprestasi. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.